Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Sahabat teman sahur dimanapun kita berada, yang pertama malah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah SWT biqaulina alhamdulillahirabbil alamin, karena pada Ramadan 1444 Hijriah ini kita masih diberikan kesempatan untuk menjalaninya, dan semoga kita mampu mengisi Ramadan pada bulan ini dengan penuh semangat menghasilkan ibadah yang berkualitas. Kedua kalinya sholawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW biqaulina Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Semoga di yaumil akhir kita layak mendapatkan syafaat dari beliau. Baik, teman sahur yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa ya, Mr. Toto dari Forum Tabayun. Assalamualaikum Mr. Toto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ramadan kali ini? Alhamdulillah, penuh berkah dan tambah semangat. Penuh berkah dan tambah semangat. Kita menjalaninya dengan senang gitu ya, tanpa beban dan mesra ya. Betul. Kompak dengan keluarga, kompak dengan masyarakat, dan kompak dengan tim kerja. Masya Allah. Baik, sekitar beberapa kurang lebih sekitar 30 menit ke depan ya, kita akan berdiskusi Mr. Toto. Siap. Dan sudah kita siapkan beberapa pertanyaan khusus buat Mr. Toto. Menarik ini pastinya. Menemani teman-teman sahabat teman sahur. Baik, pertanyaan pertama Mr. Toto, Indonesia ini kan negeri yang terkenal luar biasa ya. Betul. Apa istilahnya itu, ijo royo gemah ripah loh jenawi. Apapun di Indonesia itu ada gitu. Betul. Tapi sayangnya Mr. Toto, kondisi Indonesia ini berbanding terbalik dengan keadaan sumber daya alamnya. Bahkan untuk operasional negeri saja itu masih menggunakan utang berbasis ribawi. Tanggapan Mr. Toto berkenaan dengan hal ini seperti apa Mr. Toto? Saya pikir itu tak terbantahkan ya, kalau negeri kita ini negeri yang makmur, gemah ripah, loh jinawi, ijo royo-royo. Ya, karena semua negeri melirik Indonesia. Semua bangsa tertarik untuk ikut serta bagaimana menikmati keindahan dan juga kekayaan yang alam yang telah diberikan keberkahannya oleh Allah kepada bangsa Indonesia ini. Namun toh faktanya negeri kita ini justru dari tahun ke tahun utangnya semakin bertambah. Bukannya kok dari tahun ke tahun itu di negeri yang kaya raya ini utangnya semakin kecil terus hilang, utang itu selesai. Tapi faktanya justru terbalik, dari waktu ke waktu, dari tahun ke tahun utangnya terus meningkat. Sebagai contoh, dari tahun 2007 utang negeri kita ini hanya 1.000 triliun 389 triliun. Jadi 1.389 triliun itu tahun 2007. Tapi begitu luar biasanya, ini angkanya terus naik gitu. Dari sebelum-sebelumnya itu naiknya itu ya langsam lah ya. Langsam. Sebelum tahun 2015 itu langsam kenaikannya. Dari 1.000 sekian triliun ke 1.000 sekian triliun, mendekati 2.000 triliun, 2.000 triliun lebih sedikit. Tapi begitu 2015, waduh, naik hampir 2 kali lipat. Wah, ngegas langsung ya? Langsung ngegas menjadi 3.165 triliun. Bayangkan, hampir 2 kali lipat. Belum lagi semakin ke sini. Semakin ke sini ini semakin ugal-ugalan naiknya utang kita ini. Bahkan yang terakhir itu mencapai di atas 7.000 triliun. Wah, waduh, ini kan fantastis sekali. Siapa yang bayar nanti ya? Nah, karena ini utang negara, tentunya ya kita semua ya. Kita semuanya waduh. sebagai ini ya tanggung jawab negara kan gitu ya. Jadi kalau pemerintah sih setiap periodenya bisa berganti kan gitu. Kalau utang nggak bisa berganti ya? Kalau utang tidak bisa berganti. Nambah malah pasti. Nambah itu. Ya nah Allah. Ini gila-gilaan ini.
Ini memang luar biasa. Nah, itu. Baik. Berikutnya pertanyaan kedua, Mister. Entah itu subjek pelakunya, apakah individu ataupun negara, kemudian entah itu sedikit atau banyak, yang jelas syara telah membimbing kita bahwa riba itu adalah sesuatu yang betul-betul diharamkan. Lantas apa bahaya dan dosa riba, Mister Toto? Iya. Bahaya dan tentunya dosa riba ini ya mengerikan sekali ya. Kenapa? Karena riba ini langsung mendapatkan ancaman yang sangat keras dari Allah Subhanahu wa taala kan gitu. Jadi bukan main-main. Yang level mengancam ini bukan sekedar hakim, bukan sekedar gubernur atau presiden. Tapi yang mengancam itu langsung Allah Subhanahu wa taala. Karena ya dalam salah satu ayat di Al-Qur'an itu di surat Al-Baqarah ayat 278 sampai 280 itu sudah betul-betul ditegaskan oleh Allah bahwasannya orang yang melakukan riba itu akan diperangi oleh Allah dan Rasulnya. Terus kurang menakutkan seperti apa ancamannya? Gitu. Ini kan berarti berbahaya sekali. Kalau namanya perang kepada Allah dan Rasulnya, ya siapa yang bisa menang kan gitu? Pasti akan musnah. Demikian juga masih banyak dalam Al-Quran yang memang ancaman terhadap orang pemakan riba ini. Termasuklah Allah juga pada intinya menegaskan bahwasannya Allah itu akan memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah kan gitu. Seperti itu yang di dalam surat Al-Baqarah ayat 276. Nah, kalau sudah jelas mau dimusnahkan, kurang mengerikan seperti apa kan gitu. Kalau kita ini memang benar-benar hati kita itu tertutup. Layaknya sudah terkunci oleh benteng, yang benteng itu ada gerbangnya juga diborgol lebih lanjut dengan gembok yang besar-besar, sehingga hati ini seolah-olah sudah tertutup dari nur Al-Quran ini. Belum lagi dari hadisnya Rasulullah yang sudah mengingatkan bahwasannya pemakan riba itu seperti menzinai ibu kandungnya. Kurang mengerikan apa? Kurang ajar seperti apa? Naudzubillah min dzalik gitu. Ini kan mengerikan sekali. Sudahlah hidup kita ini pasti akan dimusnahkan kan gitu kan ya. Bukan cuma hartanya, bisa jadi juga kitanya, anak turun kita kan gitu. Bukan cuma usahanya. Nah, ini kan ancaman yang mengerikan sekali. Ditambah lagi betapa kurang ajarnya, betapa durhakanya kita ini. Kalau disetarakan dosa pemakan riba itu seperti menzinai ibu kandung. Nah, gitu. Ini kan luar biasa mengerikan. Iya. Lah kok gitu? Tidak ada takut-takutnya, masih ngotot kan gitu. Ngotot dan ngetren sekarang. Ngotot dan ngetren. Ini kan sudah namanya dunia kebolak-balik ini ya. Bolak-balik. Ini betul-betul kebolak-balik. Yang ditantang Allah dan Rasulnya gitu ya. Betul. Ini sudah betul-betul keblinger, terlalu jauh kita ini. Kan gitu. Baik. Mister, kalau kita lihat roda ekonomi yang ada di tengah-tengah masyarakat, itu kan ada 3 sektor dominan ya. Ada pertanian, ada perdagangan, dan ada perindustrian. Rata-rata ketiga sektor ini menjadi landasan ya bagi bank untuk melakukan penawaran pinjaman seperti itu. Jadi landasannya untuk operasional 3 sektor ini ya berbasis riba gitu. Kira-kira Mister, kalau tadi dampak kita di akhirat ya, kira-kira dampak ekonominya seperti apa ketika 3 sektor ini melandaskan operasional itu pada sektor riba? Kalau roda ekonomi kita itu berlandaskan pada ekonomi ribawi, maka yang terjadi adalah kita akan terus-menerus
berputar dalam roda ribawi dan ketergantungan dan semakin kecanduan kepada pola-pola ribawi yang tentunya akan semakin besar dan semakin menjauhkan kita pada tuntunan agama, tuntunan Islam kan gitu. Kenapa? Karena riba ini betul-betul mengunci hati kita. Sehingga tidak heran kalau seperti di awal-awal tadi itu utang kita itu akan terus bertambah karena itu sudah menjadi sifatnya. Karena riba itu digerakkan dengan hati-hati. Biasanya dengan utang kan gitu. Biasanya dengan utang. Nah, ini. Makanya ketika sudah terbiasa bahkan semakin kecanduan, inilah namanya sudah terkena dengan tabiat buruk utang. Kalau sudah begitu apa yang terjadi? Maka semuanya akan menjadi seolah-olah itu baik-baik saja. Jadi semuanya itu cuma topeng saja. Semua itu seperti sandiwara saja. Yang pada faktanya itu cuma sebentar. Jadi kropos semuanya itu. Roda ekonomi kita betul-betul akan kropos. Dan akan mudah untuk hancur. Nah ini kalau ternyata ekonomi kita ditopang dari model ekonomi ribawi. Kropos dan akan mudah hancur ya. Lah sekarang ini gini Mister, ketika kita buka sosial media gitu ya, tiba-tiba ada iklan bla 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 dari pinjol yang kadang itu juga ngelink ke aplikasi. Nah sekarang ini pinjol itu sangat mudah diakses Mister, sangat mudah sekali. Ya. Kita mengaksesnya sangat mudah sekali dan persyaratannya itu juga mudah sekali. Apalagi bagi masyarakat yang misalnya masuk bulan Juli atau Agustus untuk pendidikan anaknya misalnya, atau kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya mendadak ya. Apakah pinjol ini mampu membantu masyarakat, Mister? Jawabannya sangat tegas sekali, tidak. Nah, sekali lagi tidak. Justru ini merupakan eksploitasi kepada masyarakat luas sampai masyarakat kecil sampai titik darah penghabisan. Jadi dengan adanya pinjol itu seolah-olah ini kayak kecanggihan fintech gitu ya. Tapi faktanya ini merupakan eksploitasi kepada rakyat sampai ke rakyat yang paling kecil. Dan gitu, sampai titik darah penghabisan. Diuber gitu ya? Iya betul. Kenapa saya bilang begitu? Karena pinjol ini, wah, menurut saya ya kurang ajar sekali ini. Betul-betul kurang ajar. Bagaimana tidak? Ini dengan persyaratan yang seolah-olah begitu mudahnya, dengan cuma KTP begitu, foto KTP difoto dikirim cair kan gitu. Tapi setelah itu dampak-dampak fitnahnya ini luar biasa. Semuanya dikejar. Keluarga, kawan, saudara, semuanya sekedar dan fitnahnya menyebar kemana-mana kan gitu. Bahkan sampai menimbulkan sudah banyak korbannya, bahkan sampai terjadi bunuh diri. Bagaimana tidak stres? Bayangkan kalau misalkan anak yang baru kuliah, baru lulus SMA dan sederajat, dia belum bekerja, dia mengandalkan uang sakunya itu dari kiriman orang tuanya, karena dia sudah pegang KTP, terus dia dengan iming-iming disasar pinjol yang semakin masif itu masuk ke akun-akun mereka. Akhirnya mereka cukup dengan foto kirim, akhirnya banyak utang pinjol di berbagai titik. Kan ini kan akhirnya jebakan kan gitu ya. Waduh, ya menjebak Allah. Sehingga mereka mau tidak mau juga menggunakan itu. Bahkan ada satu kasus yang lucu sekali ya. Ada seorang mahasiswi karena mau beli skincare begitu, menunggu kiriman kebutuhan tersier ya. Gitu-gitu aja kecil. Cuma sampai terjadi utang dipinjol sekian titik kan gitu. Bahkan sampai mau bunuh diri. Ini kan kasihan. Bagaimana kita akan mendidik generasi bangsa ini kalau generasi muda kita sudah betul-betul diracuni, memang betul-betul diserang. Ini pinjol ini justru yang menjadi banyak korban itu justru anak-anak muda kan gitu. Ini kan sebuah ini ya, menurut saya ini sebuah kekeliruan yang sangat luar biasa yang seharusnya harus segera diberantas itu pinjol itu. Tidak boleh didiamkan. Kan gitu. Kasihan generasi kita ini. Kan itu. Iya. Tadi sebenarnya disampaikan oleh Mister bahwa
dampak dari pinjol ini kan luar biasa, depresi, punya sifat adiktif atau nagih. Betul. Kemudian betul. juga masuk dalam kategori jebakan. Lantas solusinya seperti apa, Mister? Nah, ini kan sebetulnya kayak pinjol ini tidak berdiri sendiri ya. Ini rentetannya kan sangat panjang. Ini merupakan bagian kecil dari keberadaan sistem kapitalisme itu sendiri. Sedangkan sistem kapitalisme ini kan berdiri karena ya adanya ideologi sekuler kapitalisme dengan alat politiknya dalam bentuk demokrasi, sehingga pola-pola bisnis seperti ini yang digerakkan oleh para pelaku-pelaku kapitalis ini, pengemban kapitalisme ini dengan leluasa, seolah-olah tanpa halangan untuk mengeksploitasi seluruh rakyat ini sampai ke titik darah penghabisan. Nah, maka ini harus dihentikan, tidak bisa. Solusinya ya kita satu, memang harus taat kepada Allah, dalam artian bagaimana Allah itu sudah memberikan ini ya, aturan-aturannya yang lengkap, yang disampaikan melalui wahyu yang diberikan kepada Rasulullah, sehingga Rasulullah itu mengajarkan kepada umat Islam dan juga memberikan contoh teladan yang terbaik. Bentuknya apa? Bentuknya ya syariat Islam, tentunya gitu. Maka tidak lain ya, bagi kita selaku umat Islam tentunya berpegang teguh pada syariat Islam ini. Yes. Sehingga kita bisa selamat. Selamat dunia akhirat ya. Dunia akhirat. Betul. Kalau dari penjelasan Mister itu kayaknya ada benang merah ya, bahwa kondisi masyarakat ini memang terhimpit. Kemudian ada kreativitas dalam tanda kutip dari pinjol ini untuk memberikan solusi bagi masyarakat yang Mister tadi sebut masyarakat bawah ya, agar keluar dari himpitannya, tapi dengan solusi pinjol gitu. Kenapa masyarakat saat ini masih menjadikan solusi utang itu sebagai solusi yang instan, Mister? Nah, ini dia. Karena kita ini sudahlah dikepung, dibombardir, dan juga dipaksa secara sistemik untuk betul-betul meyakini. Jadi yang diserang itu adalah akal kita, mindset kita yang diserang, dipaksa untuk menginstal, meyakini bahwasannya pola ekonomi yang seperti ini baik-baik saja dan benar-benar saja, sehingga kita memahaminya utang itu ya baik-baik saja. Bagaimana tidak? Dengan pola yang seperti itu, terbangun secara sistemik seperti itu, ya mulai dari SD sampai S3 pun, sampai profesor pun sudah diajarkan bahwasannya harta itu adalah kumpulan dari modal dan utang, sehingga utang itu menjadi bagian dari harta, sehingga kalau itu harta kita ya sah-sah saja. Itu menurut konsep ekonomi yang berjalan saat ini. Itulah bagaimana ini ya, dipaksanya akal kita harus menginstal utang itu hal yang baik-baik saja. Maka tidak heran kalau baik secara individu maupun secara kenegaraan utang kita juga akan semakin meningkat. Ngetren dan ngetop. Ngetren dan ngetop kan gitu. Baik, Mister, apakah ini juga bagian dari konsekuensi sekularisme yang menjadi ruh dari ideologi kapitalisme, Mister? Betul sekali itu. Betul sekali. Karena konsep dari ruh kapitalisme yaitu bagaimana akal kita itu memang dipaksa untuk terus-menerus memikirkan tentang harta. Dan di dalam harta itu adalah bagiannya adalah utang. Sehingga mau tidak mau kita memikirkan itu. Memikirkan harta terus-menerus. Dan ini betul-betul merusak cara berpikir khususnya umat Islam. Karena cara berpikir umat Islam itu tidak seperti itu. Bukan meletakkan harta itu sebagai panduan. Harta itu letaknya bukan
di kepala kita. Harta itu adanya di tangan, gitu. Sehingga mendapatkan dan melepaskan itu mudah-mudah saja. Tapi kalau adanya harta ini ada di kepala, diinstalnya, wah ini kemelekatan yang akhir-akhirnya ujung-ujungnya hidup ini hanya untuk cari harta. Kan itu yang kehidupan kapitalisme itu kan seperti itu. Ideologi kapitalisme itu kan seperti itu. Hidup itu kalau pengen bahagia dapat harta sebanyak-banyaknya. Maka tidak heran mereka akan menghalalkan berbagai cara demi mendapatkan harta. Kan gitu. Tidak peduli itu korupsi, tidak peduli itu menyengsarakan, tidak peduli itu berdampak akhirnya membuat banyak orang binasa. Tidak penting buat mereka, karena yang penting adalah bagaimana mereka mendapatkan harta sebanyak-banyaknya. Maka terjadinya perang saat ini yang tidak selesai-selesai itu apakah itu diakibatkan oleh pemikiran Islam, diakibatkan oleh umat Islam? Bukan, faktanya ya mereka. Faktanya itu jauh dari sentuhan Islam yang sekarang perang membuat sengsara, termasuk negeri kita juga akhirnya pupuk juga bermasalah, dan lain-lain bermasalah. Ya itu kan karena ini ideologi sekuler kapitalisme ini yang memaksa mereka menghalalkan segala cara sekalipun itu membinasakan orang lain. Naudzubillah min dzalik. Baik, terakhir Mr. Toto, lantas upaya preventif seperti apa agar mencegah masyarakat ini bisa menghindari kemaksiatan riba yang mudorotnya teramat sangat banyak? Nah, kemaksiatan mencegah masyarakat kita dari kemaksiatan riba yang betul-betul dampak mudorotnya itu luar biasa, tidak ada lain kecuali kita memang harus kembali kepada ketaatan kepada Allah secara totalitas, dengan mengikuti tuntunan baginda Rasulullah, dengan contoh yang sudah diberikan baginda Rasulullah. Apa itu? Dalam bentuk menjalani syariat Islam yang rahmatal lil alamin. Itulah Islam yang betul-betul menyeluruh, bukan yang sepotong-sepotong. Baik. Gitu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sahabat teman sahur dimanapun Anda berada, alhamdulillah diskusi kita dengan Mr. Toto sudah paripurna. Semoga ini membawa manfaat bagi kita semua. Semoga umur kita dicukupkan bisa menuntaskan Ramadan 1444 Hijriah ini, dan semoga pula kita bisa mendapatkan bonus malam yang istimewa, yaitu malam Lailatul Qadar. Akhirnya saya dan Mr. Toto mohon undur diri dulu. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.